الإسلام أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Jemaah warga Muhammadiyah, alhamdulillah kita sudah masuk kajian kelima. Tentunya bisa kita berharap banyak bertambah pengetahuan, juga bertambah keimanan. Tidak saja bertambah pengetahuan, juga bertambah keimanan. Karena sering juga terjadi bertambah pengetahuan, bertambah keingkaran. Yang kita tidak demikian, berharap bertambah pengetahuan, iman yazid la yanqus. Jadi bertambah dan tidak berkurang. Walaupun semestinya bertambah dan berkurang. Iman seperti itu. Kalau kita berbicara materi malam ini, yang menarik dari materi kita itu memang terkait dengan hadis Jibril. Ini hadis Jibril bukan sembarang hadis ya. Kalau kita melihat dari hadis Jibril ini, ada 13 sahabat Nabi yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syawahidnya banyak sekali dari sahabat-sahabat Nabi selain dari hadis Jibril itu. Hanya saja permasalahannya, dari 13 sahabat Nabi yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab hadis, itu baru ada 3 sahabat Nabi yang dikatakan sahih. Jadi baru ada 3 sahabat Nabi yang dikatakan sahih. Kalau kita lihat seperti itu, makanya saya katakan itu sarah hadis Jibril dalam HPT itu maksudnya kita secara jenjang nantinya berurutan semua hadis tarjih itu akan kita syarah. Itu pun atas permintaan dari pimpinan pusat Muhammadiyah kepada siapa yang mampu memberikan syarah terhadap hadis-hadis tarjih. Namun yang ditunjuk oleh Buya Yunhar itu 2 orang. Kebetulan saya sendiri. Yang kedua itu Ustadz Wahyudi. Nah, tentu saja kalau Ustadz Wahyudi ini lebih pada atau lebih fokus pada masalah usul fikih dan fikih, sehingga pandangan-pandangan tarjih diharapkan kelak itu berdasarkan hasil olah fikih dari berbagai macam fikih, ditarik melalui usul fikih untuk menerjemahkan maksud hadis Jibril itu tadi. Sedangkan saya lebih tertarik mengangkat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari ilmu hadis. Karena ulumul hadis itu adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang menyingkap segala bentuk manis pahitnya hadis. Dan letak keabsahan sebuah amaliyah kita itu
karena kemampuannya di bidang ilmu hadis tadi. Ketika kita terlepas dari ilmu hadis, tidak akan pernah tahu hadis-hadis yang kita baca itu apakah termasuk hadis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala atau hadis yang tidak diridai. Oh ya Ustaz, apa ada hadis yang tidak diridai oleh Allah? Ada, yaitu ketika masuk dalam ranah hadis-hadis palsu dan lemah itu termasuk pada hadis-hadis yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lihat digeser Arabnya lah, Arabnya terus. Arab. Iya. Nah, kalau kita lihat itu di sini, ini saya ambil, sengaja saya potong, saya copy paste dari Muqaddimah Tarjih. Jadi Muqaddimah Tarjih seperti itu. Ya. Kalau Bapak bisa lihat ada buku tarjih, bisa dilihat. Ada yang bawa buku tarjih? Ya, di paling awal itu bisa kita lihat. Itu dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwatu itu. Jadi kalimat itu kita bisa lihat ya. Ya, muqaddimah itu. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya wa bihil haulu wal quwwatu. Kalau kita lihat di sini, Muqaddimah Tarjih ini dimulai dengan kalimat yang menarik, yaitu meletakkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah sebagai pendahulu yang mengharuskan orang-orang yang membacanya memiliki tingkat iman yang luar biasa itu. Bisa benar-benar secara uluhiyah meyakini Allah Subhanahu wa taala, bukan secara rububiyah. Ini uluhiyah namanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kalau kita lihat ini namanya uluhiyah. Tidak ada yang layak menjadi tujuan ibadah melainkan hanya Allah. Dalam hal ini kita la syarik, tidak menyekutukan Allah. Ibadah itu banyak gugur karena sebab kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat wabihil haulu wal quwwatu gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya gerak dari seluruh umat manusia di muka bumi ini, alam semesta seluruhnya itu berada pada jalur ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada pada kendali Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian juga kita tidak dibenarkan hanya Jabariyah meyakini Allah saja dalam artian bahwa tanpa usaha dan sebagainya. Kita juga dalam hal ma'isyah, kehidupan kita itu harus memiliki yang disebut dengan qadariyah. Nah, saya kalau mengangkat ini nantinya akan diumumkan siapa, apa sebabnya kemudian hadis ini muncul, apa penyebabnya, mengapa hadis ini muncul tiba-tiba menjadi masyhur di kalangan ulama-ulama hadis. Hampir seluruh ulama hadis itu, mulai dari Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, seluruhnya dari penyusun kutubut tis'ah, 9 kitab hadis itu pasti memuat hadis ini. Apa penyebabnya? Belum lagi kemudian itu dijadikan rujukan marja oleh seluruh penulis-penulis usuluddin. Dari ratusan ulama-ulama usuluddin pasti menampilkan hadis ini. Jadi seluruh ulama usuluddin pasti menampilkan hadis ini. Termasuk usuluddin di Indonesia pun tidak ketinggalan, pasti menampilkan hadis ini. Termasuk Syiah.
Kenapa ini? Nah, ini menjadi parameter, menjadi barometer Islam tidaknya seseorang. Bisa dikatakan Islam ketika orang sudah masuk ke ranah hadis seperti ini, benar-benar aplikasi dengan keimanannya. Dan tidak bisa dikatakan Islam ketika menolak hadis ini. Walaupun hanya 3 orang tadi dalam ilmu hadis, sebenarnya hadis ini tidak sampai ke tingkat mutawatir. Seolah bertentangan dengan kemauan Muhammadiyah. Seolah bertentangan dengan kemauan Muhammadiyah yang mensyaratkan hadis itu khusus terkait dengan akidah harus mutawatir. Tapi ini tidak sampai ke tingkat mutawatir. Hadis ini hanya masyhur namanya. Hadis yang terkenal, populer di kalangan ulama-ulama hadis, tapi tidak mutawatir. Nah, hanya saja kemudian sesudah didukung oleh syawahid yang begitu banyak, akhirnya hadis ini mau tidak mau harus mutawatir. Mau tidak mau harus mutawatir. Karena syawahidnya bukan hadis Jibril, tapi menjadi syawahid, menjadi syahid kesaksian adanya hadis ini. Jadi tarjih ini sebenarnya Pak yang nyusun itu bukan main-main. Kekompakan mereka menampilkan hadis ini tentu karena punya dasar yang kuat, alasannya kuat. Coba kita lihat di dalam kitab At-Tabari Al-Lilkai itu pasti menampilkan hadis ini. Kita juga lihat At-Tahawi pasti menampilkan hadis ini. Kita juga lihat kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi pasti menampilkan hadis ini. Kita lihat juga kitabnya Ibnu Taimiyah pasti menampilkan hadis ini. Dengan sebuah harapan agar seluruh umat Islam benar-benar memahami prinsip-prinsip iman dan Islam. Isinya kan prinsip-prinsip iman dan Islam atau usul i'tiqad ahlus sunnah, istilahnya itu menjadi usul i'tiqad ahlus sunnah, pokok keyakinan ahlus sunnah. Kalau kita lihat di sini, alhamdulillahil mubdi'i lil awalim, yaitu segala puji bagi Allah yang mengadakan alam, bermacam-macam alam. Wal mu'aidil arwahi ilal atsam, dan mengembalikan roh kelak ke dalam jasadnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian dijelaskan, jadi kita harus punya keyakinan bahwa alam ini awalnya adalah tidak ada menjadi ada, sehingga disebut muhdas. Muhdas itu barang baru, hadis. Jadi alam ini juga hadis, hawadis, lil hawadis, barang baru. Alam ini barang baru. Nah, kemudian juga kita harus memiliki sebuah keyakinan arwah-arwah orang yang meninggal kelak pada hari kiamat itu akan dikembalikan ke dalam jasadnya. Nah, itu dilanjutkan oleh tim putusan tarjih ini, wassalatu wassalam ala sayyidina. Ini pernah ramai Pak di muktamar kemarin tuh, kata-kata sayyidina ini. Muhammadiyah masih pakai sayyidina. Itu ada ya sayyidina. Sehingga ini minta dicabut oleh jemaah pada waktu itu dari HPT. Apalagi ketika dimulai khutbahnya pakai sayyidina juga di muktamar itu. Ramai, sempat ramai muktamar di Makassar kemarin itu, yang menginginkan sayyidina ini dicabut. Kita kan tidak membaca di dalam sholat, karena di luar sholat terus terang saja itu bisa dilakukan.
ulama-ulama dahulu kala yang ahli sunnah anti bid'ah saja itu, dari kalangan imam-imam besar, itu juga masih pakai sayyidina, tapi di luar sholat. Yang dilarang itu adalah di dalam sholat. Walaupun ada dari sekelompok umat yang tetap menggunakan sayyidina di dalam sholat itu. Kalau sayyidina ini dalam bahasa Indonesia apa ya? Tepatnya dalam bahasa Madura itu junjungan. Itu anku ya, junjungan. Kalau kata orang Sunda, ajengan ya. Sedikit aja Sundanya itu, nggak banyak. Nah itu. Jadi di sini Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin mati wa ala alihi ajma'in. Yang menarik apa Bapak? Bisa dilihat di sini. Apa yang menarik? Dari kalimat tersebut apa yang menarik? Biasanya kan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini tidak ada. Maknanya yang berhak mendapatkan sholawat itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada yang langsung dibacakan dengan keluarganya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim. Seperti itu. Artinya hanya menyebutkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk dalam hal ini adalah sahabatnya. Kalau di dalam paham lain akhirnya ada, yaitu masuk juga kategori sahabat. Sahabat itu ke dalam kategori yang harus mendapatkan sholawat. Nah ini, kemudian kalau kita lihat di dalam hadis ini, coba ditarik ke atas dulu Pak, semuanya. Ditarik ke atas, ke bawah. Iya, ke bawah. Terus Pak. Terus sampai ke nama-nama itu. Sebelum saya menceritakan nama-nama penyusun perawi hadis. Lah itu, terus ya itu. Lah, kalau kita lihat dari takhrij hadis ini yang pertama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Muslim meriwayatkan secara tersendiri. Yang pakai Umar bin Khattab itu tentang hadis Jibril itu hanya Muslim. Nah, sedangkan hadis-hadis lain pakai nama Ibnu Umar. Jadi sini ada 13 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditarik Pak, ditarik lagi. Lah, ini 13. Sudah pegang semua kan? Ada 13. Kalau kita lihat tahrij kutubnya semuanya bisa ditarik lagi Pak. Itu ada 59. Di situ ada berapa? Baru 22 ya? Baru 22. Itu 59 kitab. Itu 59 kitab. Kitab hadis itu seluruhnya. Nah, tujuannya apa? Karena sangat pentingnya hadis tersebut sehingga menjadi awal dari seluruh kitab-kitab mereka. Jadi menjadi awal dari seluruh kitab-kitab mereka. Kemudian mengapa hadis ini muncul? Diturunkan kembali Pak. Kemudian mengapa hadis ini muncul? Ceritanya itu di zaman tabi'in ada yang namanya yaitu Ma'bad al-Juhaini. Ma'bad al-Juhaini ini adalah tokoh Qadariyah. Qadariyah apa? Ada yang pernah? Qadariyah apa Qadariyah? Ada yang tahu?
Tokoh Qadariyah. Kalau saya sebut tokoh Qadariyah, ada yang tahu mendefinisikan itu apa? Yaitu orang yang menolak takdir Allah. Gerak-gerik manusia yang menentukan itu adalah manusia, bukan Allah. Itu Qadariyah. Lah, tokoh awalnya yang berpaham seperti itu namanya, itu ada, yaitu disebut dengan Ma'bad al-Juhayni. Diangkat sedikit Pak, diturunkan Pak. Terus. Lah ya, itu cukup. Nah, kalau kita lihat itu ada di Basra. Basra itu di mana ya? Madura ya? Basra itu masuk Irak ya? Suriah. Nah, Suriah itu di Basra ada yang namanya Ma'bad al-Juhayni. Nah, ini tokoh Qadariyah, orang yang menolak takdir, yang beranggapan bahwa manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri, bukan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau realitanya sekarang yang disebut Qadariyah itu siapa kira-kira? Kalau di abad modern sekarang ini Qadariyah itu siapa kira-kira? Jokowi. Kerja dan kerja, itu Qadariyah. Iya, orang-orang yang tidak berpaham Tuhan juga itu, siapapun mereka yang tidak berpaham Tuhan, pasti larinya ke Qadariyah. Dia menolak Allah. Allah tidak ikut campur. Awalnya seperti itu, sehingga tidak punya keyakinan terhadap Allah. Karena Allah juga merasa diperintah oleh mereka gitu. Itu Qadariyah, paham Qadariyah. Ini Pak, mungkin yang akan sulit dibicarakan oleh ulama-ulama tarjih kalau tidak punya bahannya. Benar itu. Sulit itu. Karena hadis ini sebenarnya hadis panjang, tiba-tiba tadi hanya dipotong oleh majelis tarjih itu. Dipotong itu, Pak. Coba kita lihat, ya, kita lihat. Ini hadis dari sini sampai sadaqta. Hadis riwayat Muslim. Lihat aslinya. Bisa dilihat aslinya itu. Terus dilihat aslinya. Coba berapa itu? Panjang banget itu hadisnya. Dari Muslim gitu. Nah, kalau kita tidak membaca secara tuntas, tidak akan tahu asbab munculnya hadis itu. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Lah, itu tidak akan pernah tahu kita munculnya cerita mengapa kemudian muncul hadis seperti ini. Seandainya tidak ada kejadian seperti ini, hadis itu tidak akan terungkap gitu. Jadi ada peristiwa namanya Ma'bad al-Juhayni tadi, Qadariyah, itu penyebab lahirnya hadis dari Ibnu Umar yang tersimpan di dalam dada Ibnu Umar. Akhirnya seluruh ulama hadis seluruh dunia pasti berkiblat kepada Ibnu Umar. Di satu sisi lain, infirat Muslim, sendirian Muslim meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Hanya Muslim saja itu yang meriwayatkan seperti itu. Yang lainnya dari Ibnu Umar. Lah, itu Pak. Jadi menunjukkan bahwa kita juga sebagai seorang mukmin itu jangan bersikap Qadariyah, tapi kedua-duanya. Tadi sempat ada di grup WhatsApp itu di akidah kajian HPT ya. Lah, itu kan Ustadz pernah menyatakan kalau Muhammadiyah itu Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Lah, iya benar. Artinya wasitiyah. Wasitiyah itu moderat, di tengah-tengah. Yang disebut ahlus sunnah itu ahlus sunnah wal jamaah karena berpaham kedua-duanya. Itu disebut ahlus sunnah. Kalau berpaham satu saja, kita akan menjadi Qadariyah. Kalau berpaham satu juga berpaham Jabariyah.
Itu bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu mudarat. Lah ketika ada seorang tokoh umat misalnya terlalu mengandalkan Allah saja, biarlah baik, mau mati mau hidup apa kata Allah, mau makan mau enggak ya terserah Allah gitu. Itu namanya Jabariyah, bukan Qadariyah. Jabariyah itu menggantungkan kepada Allah sepenuhnya tanpa usaha. Sehingga ada pertengkaran tuh Pak, antara dua orang, Jabariyah dan Qadariyah. Yang Qadariyah menyatakan, Anda itu sebagai seorang muslim, kalau tidak bekerja bagaimana bisa makan? Itu kan ada Allah. Apa terserah Allah lah. Allah yang akan memberi kepada kita. Allah itu maha segala-galanya, kata si Jabariyah. Baik kalau begitu. Rupa-rupanya sama-sama lapar Pak, baik yang Qadariyah dan Jabariyah itu. Lihat pohon. Yang Qadariyah naik ke atas. Usaha artinya. Naik ke atas. Coba Anda nunggu perintah rahmat dari Allah sampai mati, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Naik yang Qadariyah itu ke atas pohon, dia makan seenaknya. Sampai di atas berpikir juga si Qadariyah, kasihan juga ya kalau nggak dikasih itu Jabariyah. Kasihan Pak, muncul kasihan. Karena kasihannya itu dia melontarkan itu kepada Jabariyah. Nah, ini Allah memberi kepada saya, katanya begitu. Ini satu percakapan ya, dialog yang cukup menarik. Artinya orang itu harus punya kedua-duanya, bukan hanya satu. Qadar dan Jabar itu harus ada pada seorang muslim. Jadi Muhammadiyah ini disebut wasitiyah, yaitu berpaham moderat, di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Suatu saat nas yang diangkat oleh Muhammadiyah, suatu saat dia i'tizaliyah, mu'tazilah gitu. Artinya logika. Dalam logika dia menganut Mu'tazilah untuk menjelaskan maksud nas-nas dalam Quran. Tidaklah kemudian masuk ke ranah pemikiran Mu'tazilah secara utuh. Ini yang disebut dengan mudarat wasitiyah. Yang bertanya Pak, itu orang-orang hebat juga yang tanya itu. Maunya sih menyerang saya gitu, ingin memojokkan saya. Tapi alhamdulillah, karena memang saya sudah tahu jawabannya seperti apa, ya saya jawab seperti itu. Jadi di situ Pak, munculnya hadis ini sebagai bentuk ilham yang mengilhami umat Islam dengan kejadian Ma'bad al-Junaini tadi, sehingga muncul hadis seperti lah itu cukup diangkat lagi. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya ada prinsip yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu prinsipnya, yaitu ketika ada seseorang datang, bainama nahnu julusun inda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dikatakan ittala alaina rajulun syadidun, itu dikatakan bayadis siap, yaitu rajulun syadidun bayadis siap, seseorang yang mengenakan pakaian sangat putih luar biasa gitu. Putih cemerlang istilahnya. Kemudian syadidun sawadis sya'ar, rambutnya hitam pekat, luar biasa hitamnya. La yura alaihi safar, sama sekali tidak menunjukkan dia orang yang berperjalanan jauh. Tak ada tampak sama sekali bahwa dia orang yang musafir, seorang musafir. Tidak tampak pada dirinya. Tuh hadisnya mau mengangkat seorang malaikat, ingin menggambarkan seorang malaikat. Kemudian dikatakan lagi
wala ya'rifuhu minna ahadun. Tak seorang pun yang mengenal orang itu. Di antara kami tak seorang pun yang mengenal orang itu siapa itu dia. Tiba-tiba apa yang aneh? Fa asnada rubbatayhi ila rubbatayhi wa wada'a kafai ala fakhidayhi. Itu dia. Dia yaitu menyentuhkan lututnya dengan lutut Rasulullah, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas pahanya. Kemudian tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ceritakan kepadaku, kabarkan kepadaku, apa sih Islam itu? Sahabat itu cuman bengong, Pak, melihat orang itu, siapa dia gitu. Aneh, dia merasa aneh saja, merasakan keanehan saja para sahabat Nabi waktu itu. Artinya yang menyaksikan kehadiran Jibril itu bukan satu orang, banyak. Tadi disebutkan ada berapa orang? 13 orang. 13 sahabat Nabi yang menyaksikan. Itu berarti masih ada yang belum disebutkan dalam tarikh itu, dalam sejarahnya, yang dulu menyaksikan kehadiran Jibril dengan sosok seorang yang mengenakan pakaian putih, mengenakan dengan rambut yang hitam pekat, juga tidak nampak pada diri beliau sebagai seorang musafir, ya. Wala yura alaihi safar, dia tidak tampak sama sekali pada dirinya bahwa dia perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Jadi tak seorang pun di antara kami yang mengenal orang itu. Itu, Pak. Jadi apa pertanyaannya? Akhbirni anil Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau abduhu wa rasulullah wa anna Muhammadan rasulullah. Dalam hadis lain disebutkan abduhu wa rasuluh. Jadi hadisnya banyak, ini bermacam-macam. Yang diangkat oleh tarjih hadis yang dari Muslim. Walaupun hadis ini disebut infirad dalam ilmu hadis. Nah, kalau kita lihat di dalam tarjih Muhammadiyah, tidak disebutkan siapa-siapa yang rawi-rawinya yang sekian banyak itu, tidak pernah disebutkan sama sekali oleh tarjih. Nah, baru malam ini saya jelaskan ke bapak-bapak, maksudnya mengapa kemudian tim dari HPT ini tidak menyebutkan. Tentu menghemat halaman, Pak. Menghemat halaman saja, ya. Karena sudah pasti suatu saat akan ada orang yang menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini sebenarnya panjang. Sebagaimana sekarang yang menjadi keinginan dari pimpinan pusat itu cukup tegang, Pak, kalau kemarin kita melihat dari keinginan pimpinan pusat untuk mensyarah tarjih Muhammadiyah Buya Yudhar itu, dari sekelompok orang-orang beliau sendiri itu sepertinya kurang setuju gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh beliau, sehingga menginginkan hal itu dibicarakan oleh majelis. Tapi berbeda pandangannya beliau yang cukup menyejukkan dan sangat bijak. Biarkan saja semua orang itu berkreasi, semua orang menulis. Toh nanti umat juga yang akan menilai mana yang berbobot atau tidak. Luar biasa itu beliau, apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi menginginkan orang-orang kita, warga Muhammadiyah ini menjadi orang-orang yang cerdas dan tanggap, dan bukan seorang muqallid. Karena Muhammadiyah itu tidak menciptakan orang-orang yang taklid. Muhammadiyah tidak boleh taklid. Ya enggak? Iya kan? Lah kalau sekarang ikut saja begitu saja tanpa tahu dalilnya, taklid tidak? Taklid. Kalau kita ikut, misalnya ikut Muhammadiyah tanpa mengetahui dan mempelajari dalilnya, itu namanya taklid.
Nah, ini merangsang kita berpikir bahwa warga Muhammadiyah itu harus cerdas. Warga Muhammadiyah tidak boleh taklid, tapi bagaimana meningkatkan kualitas pemahamannya tentang Islam. Harus banyak belajar membuka kitab-kitab hadis. Ini sebenarnya yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Sehingga tidak seorang pun, walaupun itu pasti ada, tidak seorang pun dari warga Muhammadiyah itu yang melalaikan ilmu agama. Itu luar biasa ya, keinginan dari Buya Yunhar kalau dibahas itu. Saya bukan kampanye Buya Yunhar, Pak. Saya itu baru kenal dengan beliau. Ya. Baru kenal dengan beliau. Baru ya 2 tahun ini kenal beliau itu. Ya, tentu saja kalau dilihat dari ini, ditanya hadisnya, bagaimana hadisnya? Tarjih itu dipelajari bukan hanya maksudnya dipelajari hadis-hadisnya. Sehingga keyakinan yang ada pada diri kita namanya seorang muttabi, bukan muqallid. Kalau sudah tahu dalilnya, artinya begini, kalau mau bikin Muhammadiyah itu tarjih, kalau mau bikin haram bagi warga Muhammadiyah ikut tarjih Muhammadiyah sebelum tahu dalilnya ya. Itu seperti yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya. Kalau mau ya, kitab Syafi'i seperti itu. Imam Syafi'i melontarkan haram siapapun bermazhab kepadaku sebelum tahu dalil dari aku. Dari mana diambil? Nah, coba, luar biasa kan? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Abu Hanifah, semuanya sama mereka. Tidak menginginkan pengikut-pengikutnya mengikuti begitu saja. Dan ini menjadi program awal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, menghilangkan taklid dari Muhammadiyah, dari umat Islam. Mengikuti jejaknya, yaitu pembaharu di Mekah pada waktu itu namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dikenal dengan Wahabi, yang kemudian ini menjadi istilahnya kalau pan-islami di Timur Tengah itu. Di antaranya Syekh Muhammad Abdul, kemudian melahirkan tokoh semacam Hasan al-Banna itu, dan terus sampai pada akhirnya melahirkan Muhammadiyah, melahirkan Persis, melahirkan Al-Irsyad. Nah ini Pak, jadi luar biasa ya. Kalau kita jumud itu tidak akan mungkin bisa mengembangkan pemikiran. Kalau kita ini hanya bisa terangsang kalau kita memang membuka pikiran dan mau belajar, punya keinginan besar untuk mengetahui sebuah hadis. Ya seperti yang ini. Jadi hadis seperti ini tidak muncul serta-merta, tetapi karena ada sebab-sebabnya mengapa hadis ini muncul. Nah, kemudian kita melihat di sini bahwa Jibril mengajarkan kepada kita, yaitu kalimat thayyibah lagi yang disebut dengan syahadat. Sampai Muhammadiyah pun akhirnya pakai syahadat Muhammadiyah itu menjadi warga. Pernah sudah ada yang punya syahadat? Berapa orang yang punya syahadat? Lain, bukan MBN, bukan ya, syahadat. Lah itu maksudnya. Jadi di sini kita lihat apa yang tidak dimulai dari syahadat. Adzan ada syahadatnya enggak? Ada. Salat ada syahadatnya. Orang mau masuk Islam syahadat. Orang mau nikah syahadat walaupun tidak disyariatkan gitu. Ya itu tidak disyariatkan tuh. Saya kemarin diskusi dengan Ustadz Wahyudi. Untungnya saya Ustadz apa? Kenapa? Ya untung saya waktu nikah itu minta secara Islam. Bagaimana yang secara Islam? Kalau saya tanya ke bapak-bapak, nikah secara Islam itu seperti apa? Ada yang tahu? Nikah secara Islam
berdasarkan hadis Rasulullah saja. Beda jauh Pak dengan fikih gitu. Bukan masalah mas kawin, bukan. Kalau kita lari ke dalam fikih itu, ini kan syahadat jelas tidak ada ya. Sekarang yang paling nyata kita lihat dan kita ikuti dalam seluruh ritual pernikahan itu paling jelas, dan itu menjadi umum seolah-olah agama gitu, dan itu menjadi stempel dari KUA yaitu kalimat pernikahan, akad nikah. Gimana bacanya? Zawwajtuka wa ankahtuka ila akhir. Kalau ditanya dari mana itu Pak, bingung. Ada hadisnya nggak yang seperti itu sampai disebutkan bapaknya, ibunya, bapaknya, anaknya, kemudian bentuk maharnya dan sebagainya. Kaifiat pernikahannya disebutkan seluruhnya. Apa seperti itu di zaman Rasulullah? Hadis yang mana yang mengajarkan seperti itu? Kalau saya bertanya itu, hadis yang mana? Ini satu contoh ya. Jadi syahadat itu maksudnya, ini kan kita bicara syahadat, nanti bab nikah lain lagi Pak. Jadi syahadat itu maksudnya bagaimana supaya kita di dalam kehidupan tuh setiap harinya diikat dengan keimanan Pak. Tidak melepaskan keimanan sedikit pun. Baik itu pada waktu kita berwudu, pada waktu kita sholat dan seluruhnya, itu harus lengket dengan kalimat la ilaha illallah. Itu pun ada syarat-syaratnya. Saya pernah menyampaikan surutu la ilaha illallah sab'atun. Pernah disampaikan enggak ya? 7 syarat la ilaha illallah. 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama, al-ilmu munafiya lil jahli. Ilmu, pengetahuan makrifat Allah, pengetahuan tentang Allah, sehingga kita tidak lagi bodoh tentang Allah. Nah, Allah itu untuk mengenal Allah secara pasti dan meyakinkan itu, dan meyakini bahwa Allah itu maksud dari seluruh ibadah, kita harus tahu ilmunya Pak. Tidak mungkin kita mengenal kalimat syahadat seperti ini saja. Belum lagi syahadat Muhammad Rasulullah. Belum itu kita bahas Pak. Masuk syahadat saja, tidak punya ilmunya, kita sulit memahami Allah. Coba kita lihat, ini mirip-mirip salafi kita Pak. Bener nih. Itu orang-orang musyrikin di Mekah mengenal Allah tidak? Mengapa disebut musyrikin? Tidak, mengapa orang Mekah dulu di zaman Rasulullah disebut musyrikin? Iya. Berarti mengenal Allah tidak dia? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Saya ingin mengajak Bapak itu berwisata tauhid. Berwisata tauhid. Mengenal Allah. Kalau orang-orang sekarang mengenal Allah, sholat tidak henti-hentinya, tapi perilakunya menyekutukan Allah, beda enggak dengan mereka? Sama. Bapak lo yang bertanggung jawab kalau ditanya orang nanti. Sama. Lah itu Pak. Di zaman Rasulullah itu ada yang disebut dengan istilah Zat Anwat. Zat Anwat itu apa? Pohon. Pohon yang dicenderungi oleh kaum musyrikin di Mekah untuk menggantungkan pedang perang. Begitu melihat Muslim
orang-orang musyrikin menggantungkan ke pohon yang sakti itu, punya keinginan juga, ya Rasulullah, coba Datu Anwat itu kita miliki ya Rasulullah. Apa kata? Subhanallah, baru saja Anda bersyahadat sudah mau jadi kafir lagi, hanya gara-gara pohon itu. Maknanya di sini, kalau kita sudah meyakini Allah, itu melepaskan atribut-atribut yang berbau syirik, apapun jenis kesirikannya. Baru syahadatnya ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril, itu kita jelas, Pak. Kita jelas ya. Kemudian yang kedua, itu anna Muhammadan, tidak menyekutukan Nabi Muhammad dengan yang lain-lainnya. Lah itu manusia, Pak. Benar manusia, tapi dia tuntunan. Tidaklah kemudian kita menyekutukan sunnahnya dengan sunnah bikinan kita ya. Tidak menyekutukan bacaan-bacaan Rasulullah itu, amaliyah Rasulullah dengan amaliyah bikinan kita. Baru sempurna iman kita itu, Pak. Menerima 100% dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, ini baru insya Allah akan menjadi Muhammadiyah yang luar biasa, tangguh gitu. Kalau sudah seperti itu, Muhammadiyahnya nggak bisa diusir orang. Iya, jihad beneran. Berarti sudah tinggi pemahaman Muhammadiyahnya. Nah itu Pak. Jadi Muhammad Rasulullah, abduhu wa rasuluhu, juga menjadi hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, yang memberikan arti kepada kita bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiada tolok bandingnya setelah Allah, dan tidak bisa dibandingkan kepada siapapun ketaatan kita kepada Rasulullah kecuali Allah. Jadi setelah Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tunduk kepada yang lainnya atau menempatkan orang lain sejajar dengan anggapan berlebihan, wali dan sebagainya, itu yang akan membantalkan keimanan. Sesuai dengan kitab yang disebut dengan Nawaqidil Islam, yaitu 10 masalah yang merobohkan Islam, 10 macam yang bisa merobohkan Islam, namanya Nawaqidil Islam, yang bisa membatalkan keislaman kita. Masuk di antaranya itu tadi, ketika melebihkan orang lain di atas Nabi Muhammad, bukan Allah saja, di atas Nabi Muhammad, sehingga lebih mentaati orang lain daripada Nabi Muhammad, itu juga musyrik. Ini ya, ini semua saya dulu saya mendengarkan hal ini itu dari Buya Anhar. Buya Anhar, pimpinan pusat Muhammadiyah Lembaga Dakwah Khusus tahun 90-an itu. Insya Allah saya pada waktu itu masih muda ya, tidak setua sekarang, masih muda ya. Sehingga basah, ingatan-ingatan saya basah masih. Itu jadi di sini Pak. Kemudian yang ketiga adalah tuqimas shalah. Ini kalau dia mengapa dibaca wa tuqimas shalah, kok tidak tuqimus shalah? Musnadnya kemana ini? Hatta, kan ada hatta tadi. Iya kan? Ada hatta itu. Atau kalimat antas hada. Ya dari sini Pak. Pengaruhnya ini luar biasa ini dalam bahasa Nahwu, sehingga semuanya berakhiran itu yang disebut dengan istilah bacaan apa istilahnya, dibaca marfu ya. Wa tuqimas shalah itu dibaca wa tuqimas shalah, harus dibaca seperti itu. Kemudian wa tutiyaz zakah, bukan kemudian sebaliknya wa tasuma Ramadan, pasti begitu seterusnya, yaitu akibat daripada pengaruh an tadi, pengaruh an, sehingga dibaca seperti itu.
Nah, semuanya ini adalah kewajiban-kewajiban yang menjadi ketentuan fardu ain kepada setiap muslim untuk melaksanakannya, dimulai dengan syahadat tadi. Al-Islam itu dimulai dengan syahadat. Termasuk kemudian yang terakhir itu adalah bagi orang yang beriman, yaitu apa yang terjadi adalah qala Rasulullah kemudian bersabda, sadaqta, benar engkau, katanya. Jadi Jibril menjawab, benar engkau. Fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu. Jadi aneh, dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Aneh, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Itu cara, karena sahabat memang tidak tahu siapa yang datang itu. Siapa yang datang tidak tahu. Kalau yang datang itu sebenarnya adalah Jibril. Kemudian qala, masih bertanya lagi, minta lagi dia kepada Nabi Muhammad, fa'ahbirni 'anil iman. Nanti kaitannya ini dengan Ma'bad al-Juhaini. Di sini Pak letaknya. Fa'ahbirni 'anil iman. Muhammad, sampaikan, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Yang pertama, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumal akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini Pak yang fokusnya kemudian mengapa Ma'bad al-Juhaini dikatakan salah, yaitu pada istilah bil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu beriman dengan qadar Allah baik dan buruknya, bahwa memang ada qadar Allah, takdir Allah, yaitu yang menentukan baik dan buruknya itu karena Allah. Tetapi tidak lepas dari ikhtiari sifat-sifat manusia yang kemudian mereka mencacati dirinya dengan perilaku-perilaku yang salah. Ini yang disebut dengan iradah kauniyah ini, yaitu keyakinan yang bersifat kauniyah milik Allah yang diberikan kepada manusia. Manusia itu kemudian menjadi tidak baik. Itu Pak yang melahirkan tadi disebut dengan istilah qadariyah, anti qadariyah gitu. Karena beranggapan bahwa itu tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan kemudian menjadi murji'ah. Murji'ah ini Pak menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Murji'ah itu. Ya, murji'ah atau jabariyah. Murji'ah ini jabar. Yang merebak sekarang tuh misalnya, kita itu kalau sudah Allah yang menentukan namanya pemimpin harus Islam, ya Islam, harus kafir, ya kafir. Itu namanya murji'ah. Menerima apa saja dari Allah, seolah-olah semua yang terjadi di muka bumi ini skenario Allah dan manusia tidak usah berbuat apa-apa, macam-macam dan sebagainya. Menerima misalnya disiksa oleh penguasa, ya menerima begitu saja, itu dari Allah. Itu pemahaman mereka. Pemahaman mereka ada yang seperti ini, ada. Jadi tidak boleh demo, tidak boleh, ya tahu sendirilah orangnya yang melarang-larang demo itu dan sebagainya. Karena memang termasuk orang-orang yang menolak takdir juga. Nah itu Pak. Jadi intinya itu yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibahas secara detail tentang syahadat, khusus syahadat bab per bab, itu satu bab lebih, sampai ada satu kitab beri 1000 halaman itu isinya cuma syahadat saja yang dibahas Pak. Kemudian belum lagi membahas tentang sholat, ada kitab sholat tersendiri, sampai melahirkan kitab tahara, itu kan tidak lepas dari sholat.
Fikih-fikih semuanya itu tidak lepas dari kata-kata sholat. Termasuk kemudian lahir kitab tersendiri, yaitu berkaitan dengan zakat, khusus membahas zakat. Ini yang disebut dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian lahir kitab-kitab usuluddin, kemudian yang didasarkan kepada hadis ini, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ini Pak yang melahirkan kitab-kitab usuluddin. Terjadi dialog Asy'ariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah. Sekian banyak kelompok dalam Islam terlibat pergumulan tentang rukun iman ini gitu. Luar biasa ya. Makanya disebut ini sebuah hadis yang masyhur, luar biasa, karena mengundang seluruh ulama-ulama Islam berbicara tentang hadis ini dengan isinya sekaligus. Ini hebatnya Pak. Makanya ikuti tarjih terus, insya Allah itu. Kalau diikuti terus, kita akan tahu keistimewaan tarjih yang sebenarnya. Oh, seperti ini tarjih ternyata. Bapak pernah nggak mendengar kajian tarjih seperti ini? Belum kan? Belum. Insya Allah mulai malam ini kita akan dengar Pak, kajian seperti ini. Nah itu barangkali. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Ibu-ibu barangkali mau tanya. Insya Allah bapak-bapaknya paham semua. Ya, ini yang mungkin juga perlu menarik itu lebih jauh, itu kita pakai bolpen. Nanti pakai bolpen. Saya maunya sekaligus itu lebih jauh memahami dengan berusaha menulis bagian-bagian yang belum saya terangkan, sehingga sampai di rumah bisa diulang-ulang lagi. Artinya bahwa datang ke Masjid Ar-Rahman sebagai Islamic Center ini benar-benar karena niat untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan agama, sehingga kita seluruhnya benar-benar paham dengan agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Masalahnya kan kita ini kadang-kadang semangat sedikit ini turun naik. Ini jemaahnya bertambah apa berkurang sekarang ini? Hah? Ya tetap berubah ya, tidak berubah ya, berubah sedikit saja. Lah, itu ukuran sebenarnya, termasuk ukuran Yazid yang kus tadi. Berkurang bertambah, berkurang bertambah. Lah mudah-mudahan ke depan itu ini benar-benar menjadi kelas memahami Islam. Karena ini milik kita Pak Muhammadiyah, ayo kita makmurkan Muhammadiyah. Masa kita kalah dengan kajian-kajian yang lain? Kalau datang Pak, contoh sahabat-sahabat kita itu, dia begitu ngaji itu siang hari lagi di tin lagi. Tin, Masjid At-Tin. Mana Masjid At-Tin itu? Ya di Taman Mini. Siang-siang bawa buku, dia tidur di tanah sambil nulis Pak. Padahal ustadznya ceramah di dalam masjid sana. Yang mengikuti ratusan orang sampai keluar-luar. Yang kita banyak bener Pak, sampai keluar-keluar yang nggak ada yang masuk ke sini. Itu yang kita. Nah, ini maksudnya tumbuhkan giroh semangat. Kalau saya diberi amanah seperti itu untuk menerangkan tarjih secara detail, dan ini kita menerangkan sebagian saja, itu belum masuk lagi nanti ke ranah-ranah lainnya. Akan lebih banyak sebenarnya masalah yang bertumpuk-tumpuk di dalam tarjih yang belum kita bahas itu. Ini yang seperti ini Pak, ini ada sebenarnya 100 lembar di saya itu. Saya sudah menyelesaikan 100 lembar dan bisa menjadi buku, nanti bisa Bapak miliki itu. Ini yang kita edarkan cuma sebagian kecil saja. 100 lembar menjelaskan kedudukan hadis, termasuk macam-macam hadis yang datang dari ulama-ulama hadis itu. Saya terangkan seluruhnya di situ. Termasuk orang-orangnya siapa saja. Mengapa kemudian dituduh hadisnya dhaif. Semua dijelaskan secara detail. Baru satu hadis sudah lebih 100 lembar. Tarjih berapa? Berapa lembar tuh tarjih? Coba berapa berlembar Pak? 500 ya? Itu 100 lembar Pak. Satu hadis.
Kalau itu kemudian kita buat seluruh tarjih dibuat seperti itu, kira-kira begini nih kitabnya nanti. Besar ya, benar itu, luar biasa. Enggak bangga kita punya sarah seperti itu. Oh ini hadis yang diterangkan di Ar-Rahman gitu. Yang Bapak tahu, yang lainnya kan nggak tahu kalau dibicarakan di sini. Baru kali ini dibicarakan di sini. Padahal yang minta pusat dibicarakan di sini. Ini Pak barangkali. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi seorang tolabul ilm yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan senantiasa patuh kepada aturan-aturannya. Itu yang bisa diharapkan dari kajian-kajian Islam ini. Mudah-mudahan juga pengikutnya atau dari majelis ini untuk minggu-minggu selanjutnya lebih banyak lagi yang hadir gitu. Tidak sedikit pun membuat kita itu penat dan lelah. Saya saja jauh-jauh datang gitu Pak. Iya dari sana itu harus naik motor lagi ya. Ini belum jauh. Kalau kemarin tuh ke Lampung gitu. Hanya karena memenuhi panggilan dakwah saja. Lah kalau sekarang dikasih sampai di Lampung ya Pak ya. Maaf saya bukan memandang kecil pemberian orang. Itu kalau diberi 200.000 Pak, masuk ke dalam hutan misalnya, suruh pulang ke Jakarta, kira-kira kalau Bapak mau enggak? Tapi karena itu panggilan jihad, panggilan dakwah, datang kita itu ke pedalaman di Lampung, daerah transmigrasi. Lah itu semangat dakwah. Jadi kalau lihat dai-dai Muhammadiyah yang sebenarnya seperti itu, berlapar-lapar di dalam berdakwah. Ya sampai saya ceritakan ada orang yang kasihan ngasih motor nih Ustaz, ambil motor. Itu semua karunia dari Allah. Itu jadi kita itu tidak boleh putus asa di dalam menuntut ilmu. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar, karena sudah menuntut ilmu berarti termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Ini barangkali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian,